Alright guys, dan di video kali ini kita bakalan nge-review dan juga sedikit unboxing Xiaomi Redmi Watch 4. Ini reviewnya bakal nggak terlalu structure ya, gue bakal nge-explain pengalaman gue aja. 7 hari gue udah pakai smartwatch ini secara non-stop. Kita langsung aja masuk ke videonya, let's go. Pertama kita bahas aja cepet dulu untuk harganya. Harganya kan bisa beli Redmi Watch di harga 1,2 juta yang lumayan affordable menurut gue. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli smartwatch ini, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Untuk unboxing experience sendiri, dia cukup straightforward, boxnya kotak. Dan ini boxnya mirip sama kayak versi Cina ya, nggak ada bedanya. Dibuka, ada smartwatch-nya. Kalau misalnya kalian lihat di bawah kotak smartwatch-nya, di situ ada kanan kiri manual dan USB charging. Di kanan di situ ada manualnya. Dan di kiri itu ada USB charging yang masih magnetic, jadi belum wireless charger. Gue suka itu untuk kompartmennya lumayan besar, jadi kalau misalnya kalian mau jual smartwatch-nya lagi, nggak usah dilipat-lipat, nggak jelas untuk kabelnya. Untuk selanjutnya, gue mau bahas untuk build dan design. Build-nya sendiri dia lumayan bagus, sekarang dia sudah pakai metal untuk frame samping, tapi untuk bawahnya sendiri dia masih pakai plastik. Dan untuk layar depan ini dia itu di 1,97 inci yang menurut gue, untuk tangan gue yang lumayan kecil ya, bisa kita lihat tangan gue lumayan kecil kayak tangan cewek, agak sedikit terlalu besar dan gue kelihatan aneh lah pakai jam ini. Tapi buat kalian tangannya besar, kalian pasti bakal suka banget. Kenapa suka? Karena menurut gue ini desainnya cukup oke. Dia itu bezelnya memang bukan yang paling tebal. Dan tapi bukan yang paling tipis juga. Tapi yang gue suka dia itu bezelnya simetris. Jadi masih kelihatan premium. Karena atas bawah kanan kirinya tuh nggak kelihatan beda. Nggak kayak di smartwatch Amazfit gue bisa bilang. Dan untuk bezelnya juga, dia itu bezelnya nggak ada 2.5D glass. Dia pretty much langsung temper off gitu. Jadi masih kelihatan chipnya lah. Tapi yang kelihatan cheap banget ini dari displaynya. Displaynya dia itu di 2 inci, tadi gue udah bilang AMOLED 60Hz. Yap, udah 60Hz sama kayak di Mi Band 8. Dan dia itu sudah LTPS 5Hz. Yap, bisa sampai turun harusnya ke 5Hz. Jadi kalau misalnya kayak AOD lagi kayak gini nih, dia turun ke 5Hz. Nah, pastinya benar-benar nge-efek banget ke battery life. Misal kalau mau dibandingin aja sama smartwatch yang lebih murah, 500 ribuan kayak Solar Pro ini, Solar Pro ini smartwatch yang bagus di harga 500 ribu menurut gue. Kalian bisa lihat review ini juga, Rabu kemarin gue bakal taruh link di deskripsi. Tapi memang dia itu nggak ada LTPS screen, jadi kalau nyalain AOD hanya bertahan 3 harian, yang jauh lebih lemah dibanding sama Redmi Watch 4 yang nanti gue bakal bahas. Tapi ini masih bagus juga kok smartwatchnya, dan gue personal lebih suka smartwatch bulat ya daripada kotak. Oke, balik lagi ke Redmi Watch-nya. Dan display sangat baik, dia itu sangat detail. View angle-nya bagus, cuma memang dia brightness-nya hanya 600 nits ya. Biasanya kan jam 500 ribuan pun di 1000 nits, ini hanya 600 nits, sorry bukan 500 tapi 600 nits. Yang artinya kalau misalnya dipakai di bawah sinar matahari, masih terang, masih kelihatan, tapi nggak bakal seterang smartwatch lain. Tapi oke lah, at least masih usable, dan gue lebih ngambil LTPS daripada nits yang lebih terang, my opinion. Untuk strap sendiri dia ini first impresi kayak sama kayak jam lainnya, tapi dia berbeda. Dia strapnya mirip banget sama Mi Band 8, even sampai untuk ejection-nya tuh dia custom yang ngikutin gue sama Apple Watch gitu. Tapi kalian diajarin kok, kalau misal masih diplastikin baru buka, dia diajarin gimana cara pakai strap yang baru ini. Nice. Untuk watch faces, kalian banyak banget, kalau misalnya di aplikasi bisa kita lihat, kalian bisa milih banyak watch faces, macam-macam, dan overall sih gue bukan tipe orang yang suka gonta-ganti watch faces, jadi biasa gue cuma stick ke satu watch faces aja. Dan untuk orang yang suka customization, watch facesnya ini cukup banyak dan it's pretty good. Terus untuk phone app-nya bagaimana? Langsung aja kita cek phone app-nya. Sorry by the way, gue karena connect ini ke HP utama gue, jadi gue bakal pakai screen recorder aja ya. Check it out. Guys, sorry gara-gara gue nge-pair Redmi Watch 4 gue sama HP main gue, jadi kita kayak gini aja, sedikit close up dulu, tapi kita ngelihat langsung di kode layar HP gue aja, S24 Ultra. Kalian tinggal download Mi Fitness app, tadi udah gue liatin juga, gampang banget pairingnya, dan setelah kalian pairing langsung dikasih tampilan kayak gini kalau di device-nya. Di device-nya di sini yang paling atas yang pasti dikasih tahu baterai, dan di sini dikasih tahu app notification mau apa, incoming calls. Terus di sini juga dikasih tahu untuk quick response, kalian bisa klik quick response, tinggal di reply with message dinyalain, kayak gitu. Easy banget, kalian bisa pakai quick response. Nice, jadi di Android S24 Ultra bisa, tapi kalau di iPhone kalau nggak salah dia nggak bisa. Background information di sini ada aplikasi lain seperti alarm, teman-teman, world clock,
Tapi yang gue suka ini fitness dan health optionnya. Di sini kalian bisa ngatur pretty much low, high heart rate notification. Kalau mau dinyalain mungkin kalian taruh tinggi heart rate-nya bisa di notifikasi, ngasih tahu jamnya. Di sini juga kalian bisa ngasih tahu untuk continuous monitoring. Jadi bisa nge-monitor terusan atau setiap berapa menit. Ini bisa setiap berapa menitnya, bisa 1, 10, 30 atau smart. Kalau gue settingnya di smart aja, dan kalau misalnya kita pindah ke sleep, ini juga bagus. Di sini ada breathing score juga walaupun masih beta, dan ada advanced monitoring. Kalau bisa kita buat oksigen, ini bisa all day tracking juga, nice. Kalau kita back lagi, di sini ada stress juga buat kalian yang kebanyakan main Valorant, nyalain fitur ini. Dan di sini ada standing juga, berguna banget buat gue yang pretty much kerjanya di depan komputer all day. Ini buat ngasih tahu dia untuk berdiri, kalian bisa dinyalain startnya kapan, endnya kapan, dan dia itu ngasih tahunya setiap jam, nice. Di sini ada stats juga untuk kalori step sama movingnya tuh goalnya mau berapa. Kalian bisa setting di sini step 6.000 kalori berapa kalori. Kalian bisa setting di sini. Untuk badan gue yang kurus 200 kalori aja per day. Di sini juga ada remindernya, dan di sini ada vitality score setting. Jadi kalau misalnya kalian nge-reach goal yang tadi gue sebutin, dikasih notifikasinya, nice. Dan untuk sistem sendiri kalian bisa nge-customize widgetnya dari HP langsung. Bisa nge-customize apps-nya juga dari HP langsung. Vibration-nya yang gue suka juga, ini customisasi lumayan bagus. Bisa custom vibration juga, very nice. Ada sleep mode juga untuk di schedule, jadi si jamnya tuh nggak berisik, dan dia bakal matiin raise to wake, DND nyala, dan dia juga bakal matiin always on display. Di sini ada DND sync, gue udah sync ke HP gue, no problem. Ini bisa nge-sync sama HP, pretty nice, dan juga find my device kalau misal kalian jamnya lupa naro, atau kebalikannya HP kalian lupa naro. Ada set password, dan seperti biasa, emergency SOS. Kalau misalnya kita ke workout, ini workoutnya pastinya kalian bisa milih di sini juga, jadi nge-sync langsung dengan si jamnya, atau bisa milih dari jam langsung. Kalau gue sih lebih convenientnya milih dari jam langsung. Dan untuk health sendiri di sini, dimana ngasih tahu semuanya. Menurut gue sih Mi Fitness udah sangat bagus dibanding zaman dulu gue pakai Mi Band 3. App-nya bener-bener udah improve banget. Di sini kalian bisa ngasih tahu workout-nya, sleep, dan semuanya tuh dikasih taunya langsung on your face di sini. Very nice. Mantap banget sih, gue suka. Di sini bisa show all untuk melihat semua lebih detail. Di sini juga ada cycles. Ini cycles buat cewek, ini menstruation. Jadi sangat care juga untuk opposite sex. Dan di sini memang mirip banget kayak Apple ya, itunya, lingkarannya. Ini setengah lingkaran tapi guys, gue suka sih. Ini bikin gue jadi pengen lebih aktif lagi, kayak gini-gini tuh. Dan gue penasaran sebelum kita tutup aja app tournya, kalau misal kita nyalain dark mode, apakah HP ini ngikutin? HP lagi, apakah app-nya ngikutin? Kita langsung coba tes, dark mode nyala. Dan, yap, app-nya juga ngikutin. So that's pretty good. Anyway, kita langsung moving on ke segmen selanjutnya. Untuk app, gue rating ini 9 dari 10 sih. Sangat enteng, intuitif, dan gampang banget. Buat kalian para orang awam pun bisa ngerti dengan cepet. Let's go! Oke, nice. Dan kita bahas untuk UI experience-nya. Bagaimana experience pakai Xiaomi Redmi Watch 4? Pretty good. Pertama, ini tuh pakai OS-nya tuh dia HyperOS ya, Xiaomi HyperOS yang memang cukup hyper gue bisa bilang. Ditambah lagi dengan layar 60Hz, ini smartwatch-nya very smooth. Navigasi kayak gini bisa kita lihat tuh smooth sekali ya. Kalau misalnya kita mau ke heart rate, dia cukup smooth. Terus misalnya mau ke workout, animasinya juga sangat smooth. Overall ini sangat smooth, dan kalian bisa pakai crown-nya untuk scrolling. Dan juga kalau misalkan kalian pencet crown-nya untuk back atau balik lagi ke overall menu grid-nya. Overall your experience sangat intuitif, simple, dan gampang banget ngertinya menurut gue sih. Memang mirip-mirip kayak Apple Watch, tapi dia untuk harganya sih ini smooth banget guys. Gak ada masalah, malah kadang ini lebih smooth daripada Galaxy Watch 6 gue. Watch 6 tuh nge-lag banget juga, kurang suka yang untuk harga 4 jutaan. Ini lebih smooth, gue bisa bilang ini lebih smooth guys. Mungkin karena lebih simple ya, tapi I'll take the simplicity sih. Dan bagaimana untuk fitur yang ada di smartwatch-nya? Fitur di smartwatch bisa dibilang atau sensornya dia cukup banyak, tapi untuk fitur sendiri bisa kita lihat di sini. Dia cukup banyak, dia ada workout-nya ada kayak 3 macam. Terus ini ada full activity-nya kalian gimana, mirip Apple Watch cuma dia setengah lingkaran. Ada heart rate sensor, ada ini nih yang gue suka, vitality score. Jadi setiap 7 hari kalian ada kayak goal gitu biar kalian serasa sehat. Gue di 68, tinggal 2 hari lagi hopefully bisa nge-reach score tersebut. Dan di sini ada pastinya blood oxygen, ada sleep data, di sini ada stress, ada breathing exercise, weather,
Dan di sini ada kalender, di sini ada events juga, pengingat event, di sini ada reminders. Di sini ada kontak, telepon, musik, tapi dia musiknya nggak bisa store internal karena dia nggak punya internal storage. Ada kamera, yang sebenarnya ini gelap aja, dia cuma remote kameranya tuh sebenarnya cuma untuk pencet doang, jadi nggak bisa lihat preview. Ada alarm, ini apa ini? Ada fokus, nice. Di sini ada stopwatch, alarm, terus di sini ada timer juga, ada wall clock, kompas, find your phone, flashlight, dan settings. Kalau misalnya kita scroll ke atas, di sini ada notifikasi, dan kalau misalnya kita ke bawah, di sini ada quick panel atau control panelnya. Cukup simple, dan fitur smartwatch-nya cukup komplit juga. Sensornya bisa kita gue taruh di sini. Full monitoring arah, dan overall sensor cukup komplit. Even GPS juga ada, walaupun trackingnya nggak paling oke, tapi cukup bagus lah, udah ada di harga segini. Terus untuk fitur workout-nya, workout sendiri gue sebenarnya hanya workout-nya dance aja ya. Dance tuh sebenarnya bukan dance asli, gue sering main Beat Saber, jadi gue pakai dance untuk workout-nya karena gue nggak tahu yang paling deket selain dance apa. Tapi untuk workout setting sendiri cukup banyak. Di sini ada presetnya yang sering orang pakai, dan untuk more di sini ada makin banyak. Kalau misalkan kalian udah pilih salah satu yang di more, itu bakal langsung ditaruh di atas, jadi kalian nggak usah nyari-nyari terus setiap kali mau workout yang kalian sering lakuin. Untuk workout data sendiri, ini menurut gue kalau misalkan kalian lihat di HP-nya itu cukup detail. Dia bisa ngeliatin yang cukup banyak workout-nya sampai kayak oksigen dan teman-teman, itu cukup oke. Dan yang pastinya kalau misalkan kalian lari pagi atau outdooran, itu bakal dikasih tahu GPS-nya juga. Overall sih, aplikasi dan untuk workout-nya ini cukup komplit dan gue nggak ada problem. Dan untuk sleep feature bagaimana? Ini gue yang kayaknya masih agak bingung ya. Sleep feature ini ada sleep feature, ada breathing test juga. Gue cuma nyalain sleep feature doang, dan sleep monitornya gue bisa bilang cukup bagus. Cuma gak tau kenapa dibanding sama Huawei Band 7 yang gue dulu sering pakai, ini sering banget ngasih skor yang lebih tinggi. Terutama dari deep sleep. Gue kalau pakai Band 7 deep sleepnya selalu rendah. Di sini selalu di atas rata-rata. Gue nggak tahu mana yang akurat, tapi mungkin I don't know. Kalau misalnya kalian tuh bisa komen di bawah. Tapi sleep tracking sih bekerja, dan kalian bisa nyari kayak spirit animal kalian dengan cara pakai smartwatch ini 7 hari berturut-turut. Gue udah coba pakai dan bisa kita lihat gue itu spirit animalnya hiu karena sering tidur malam dan kerjanya malam. Seperti anak zaman sekarang lah ya. Battery life bagaimana? Wah, ini menurut gue salah satu kelebihan dari smartwatch ini. Battery life dia itu sangat bagus. Walaupun sebenarnya ini hanya 470 mAh baterai, tapi sangat solid berkat LTPS screen. Di iklannya kan Redmi Watch 4 bisa tahan 10 hari pakai AOD nyala, ini gue bisa tahan 7 hari, sisa baterai 19%, dan ini tuh pakai AOD nyala, SpO2 nyala, sleep nyala, dan 24/7 heart rate monitor nyala juga. Jadi lumayan impresif sih ya, bisa dapat 7 hari dengan banyak sensor nyala dan AOD pun ada. Cukup impresif. Gue bisa jamin sih ini, kalau misalnya kalian matiin 24/7 monitoring, pakai AOD bisa 10 hari even lebih. Battery life super solid. So, kelemahan dari smartwatch ini apakah ada? Yang pastinya gue denger-denger GPS trackingnya ini nggak sebagus smartwatch lainnya di harga yang sama. Gue nggak bisa ngebuktiin karena gue jarang banget kali, gue lebih sering Beat Saber yang nggak butuh GPS. Tapi kalau misal orang itu benar, yang pastinya bisa di kelemahan. Dan gue juga kalau hari sebenarnya selalu bawa HP, jadi nggak pernah ada masalah sih untuk tracking GPS. Dan yang kedua sih, size-nya atau variannya. Sayangnya ini Redmi Watch ini hanya ada varian yang besar ya. Kalau yang kecil mungkin lebih cocok buat gue. Itulah kenapa kayaknya gue bakal jual smartwatch ini pas review ini tayang. Yap. Tapi selain itu sih, ini nggak ada kelemahan ya. Di harga 1,2 juta sih konklusinya ini sangat baik guys. Upgrade yang lumayan oke juga dari Redmi Watch 3 atau even 3 aktif ya pastinya. Ada always on display, 60Hz, udah LTPS lagi. Sensornya lumayan komplit, udah bisa Bluetooth calling, udah ada speaker, build-nya lebih premium, fiturnya komplit, overall sih ini oke banget. Jadi ya, cuma segitu aja video pengalaman gue pakai ini yang pastinya lebih less edited ya, karena gue cuma nge-share experience doang. Kalau misalnya kalian suka setup review kayak gini lagi, bisa komen di bawah pastinya. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video lainnya. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi juga bisa komen di bawah. Thanks for watching.